Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita hari ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 9 November 2020, dengan tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan, menjadi juru syafaat. Menjadi juru syafaat. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 yang berbunyi, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan ini banyak sekali kita berurusan dengan perantara. Perantara ini bekerja mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan. Seperti di bidang angkutan penumpang umum, di sana disebutkan ada perantara calo. Itu adalah perantara. Mereka bekerja untuk memudahkan penumpang mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan tujuannya. Demikian juga dalam bisnis, banyak orang menjadi perantara menawarkan barang sesuatu kepada pembeli. Ini juga disebut perantara dan sebagainya. Demikian juga kita mengenal dalam kehidupan agama dan ibadah dengan kata syafaat, yang berarti syafaat ini adalah perantara. Dalam doa misalnya, kita menyampaikan sebagai perantara kebutuhan sesama, sedangkan yang berkebutuhan itu tidak bersama dengan kita. Dalam hal ini kita bisa bertindak sebagai juru syafaat, menyampaikan pergumulan orang lain dalam doa kepada Tuhan. Salah satu unsur dalam liturgi kita disebut ada di sana doa syafaat. Ternyata yang kita sebut doa syafaat itu digabung dengan berbagai pokok doa seperti doa syukur, doa permohonan, pujian, dan ada memang di sana doa syafaat kita. Syafaat kita seperti kita berdoa untuk kesembuhan teman yang tidak hadir bersama kita dalam persekutuan doa itu. Syafaat kita untuk pemimpin negara kita yang mereka tidak hadir bersama kita, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin mereka tidak tahu dan tidak sadar kita berdoa bagi mereka, tetapi itu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita, sebagai pengharapan kita. Karena pergumulan mereka adalah juga pergumulan kita. Kesukaran mereka, penderitaan mereka juga adalah kesukaran dan penderitaan kita. Maka menaikkan doa syafaat adalah kebutuhan orang lain. Tapi kita merasa simpati, berempati dengan mereka yang kita doakan. Bukan asal sebut dalam doa saja, tetapi kita ikut merasakannya. Setelah kita doakan, kita juga berusaha melakukan seperti yang kita doakan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus, yaitu Maria, yang datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Maria, Ibu Yesus, hadir dalam pesta pernikahan di Kana. Dia bukan saja hadir sebagai tamu, tetapi ikut bertugas, khususnya mengurusi persediaan konsumsi. Dan salah satu konsumsi yang penting ialah anggur, yang disuguhkan sebagai minuman welcome drink. Jadi sangat butuh sebagai welcome drink, sebagai pendahuluan untuk beramah tamah dengan pengundang dan beramah tamah dengan sesama di dalam pesta itu.
Karena kalau tidak ada anggur, maka semua akan jadi canggung, dan tuan rumah tidak tahu lagi berkata apa kepada tamu, dan tamu juga bisa-bisa tidak tahu duduk di mana, dan menjadi lumpuhlah pesta itu kalau tidak disuguhkan dengan anggur sebagai welcome drink ini. Anggur itu disuguhkan cukup seadanya, bukan sepuasnya dan sampai mabuk. Ibu Yesus telah melihat anggur welcome drink ini sudah habis. Dia tidak menggembar-gemborkan, tidak juga menyampaikan kepada pemimpin pesta, tetapi dia datang kepada Yesus menyampaikan masalah itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kepada Yesus, bukan kepada pemimpin pesta, bukan kepada pemilik atau mempelai dalam pesta itu? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Maria ibu Yesus sejak didatangi oleh malaikat Gabriel untuk menyampaikan karunia Tuhan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki, maka apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu diterimanya dengan perkataan, sungguh aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti yang engkau sampaikan. Dan dia menyimpan itu merupakan satu rahasia tentang Yesus yang dijanjikan. Demikian juga pada malam kelahiran Yesus, ada gembala-gembala yang sujud dengan membawa satu cerita yang menakjubkan. Itu pun tidak disangka-sangka oleh Yusuf dan Maria. Dan peristiwa itu, kata-kata para gembala itu disimpan oleh Maria ibu Yesus di dalam hatinya. Selanjutnya, ada orang-orang Majus yang datang menyembah. Tidak disangka-sangka menyembah. Dan mereka membawa persembahan yang sangat mahal. Itu pun disimpan oleh Maria dalam hatinya. Ketika Yesus berada di Yerusalem yang disebut tertinggal, dan ibu bapa Yesus sudah mencari dia dan diketemukan di bait Allah, apa yang Yesus katakan kepada orang tuanya? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku? Perkataan ini pun disimpan oleh Maria, oleh orang tuanya, menjadi satu rahasia tentang siapa ini Yesus. Karena itu, dalam masalah yang dia lihat dan rasakan, dia lihat dan dia rasakan, inilah rasa simpati dan empati itu. Karena ada masalah besar bagi pengantin, bagi yang berpesta, yang akan menjadi bikin malu dia, yaitu kekurangan anggur, kehabisan anggur. Itu menjadi masalah besar. Tetapi Yesus sebagai tamu, dia bukan duduk manis, tetapi juga pelaku. Dengan perasaan empati dan simpati, persoalan itulah yang tersimpan di hatinya. Siapa ini Yesus? Rahasia itu, itulah salah satu. Maka ibu Maria, ibu Yesus, Maria ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Selanjutnya, dia datang kepada pelayan-pelayan dan berkata, apa yang nanti dikatakan kepadamu, perbuatlah ini. Itulah peran Maria ibu Yesus sebagai juru syafaat. Dia tidak menggembar-gemborkan, dia tidak melapor kepada pemimpin pesta, tapi dia datang, dia sampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Disinilah dibutuhkan rasa simpati dan empati yang menimbulkan
tanggung jawab dan bertindak mengatasi masalah sesama. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saatnya kita memahami diri kita sebagai juru syafaat bagi banyak masalah, bagi banyak pergumulan dan kesukaran sesama kita. Mampukah kita dan maukah kita menjadi juru syafaat, menjadi perantara antara mereka yang kesukaran dengan Bapa yang penuh kasih? Mari kita renungkan dalam pokok sebagai berikut. Pertama, seberapa rasa simpati dan empati Anda dengan teman yang kesukaran yang mendorong Anda untuk mendoakan dan bertindak? Seberapa rasa simpati dan empati itu yang mendorong untuk kita menjadi juru syafaat? Yang kedua, adakah saat ini yang Anda menjadi juru syafaat dalam kesukarannya, dalam kesukaran orang lain, penderitaan yang dialami oleh sesama? Dan adakah saat ini Anda menjadi juru syafaat? Coba ingat-ingat. Ada? Yang ketiga, selain rasa simpati dan doa syafaat, apakah ada tindakan lain untuk menolong sesama dalam kesukarannya? Tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Dia datang kepada pelayan-pelayan dan mengatakan, "Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami mendapat peran sebagai juru syafaat bagi sesama. Sebagai juru syafaat, kami sampaikan banyak pergumulan sesama dalam doa, tetapi semampu kami juga kami menyatakan dalam perbuatan. Kami percaya doa-doa syafaat kami didengarkan oleh Tuhan. Kami berdoa agar sungguh setiap gereja Tuhan menjadi juru syafaat bagi banyak masalah di negeri dan di tempat di mana dia berada. Kami mohon agar gereja GKI, khususnya GKI Kuitang, Tuhan dengarkan doa-doa syafaat kami, juga pelayanan yang sudah kami lakukan sebagai pertanda doa yang selalu kami nyatakan dalam perbuatan. Doa syafaat kami bagi mereka yang berusaha menghentikan wabah COVID-19. Kiranya Tuhan berkati agar berhasil. Doa syafaat kami bagi mereka yang menderita sakit karena COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Tuhan berkati agar obat-obat dan alat-alat memberi kesembuhan bagi mereka. Doa syafaat kami bagi yang berduka cita. Tuhan Yesus menghibur mereka. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Amin.